Kalian pernah nggak sih ngerasain saat kalian menulis, lalu kalian merasa kalian nggak bisa menulis? Keadaan seperti itu biasanya disebut dengan writer block. Lalu, writer block itu apa? Itu adalah keadaan di mana kamu nggak bisa menuangkan ide di dalam kepala, nggak bisa merangkai kalimat, kayak pikiran kamu tuh jadi buntu aja gitu. Kayak blank, nggak tahu mau nulis apa. Dan hal ini adalah wajar karena sering banget dialami oleh semua penulis. Di sini aku akan ngasih tips yang mungkin akan membantu kalian keluar dari writer blocks. Yang pertama, istirahat. Men, nulis itu capek. Walaupun kalian cuman duduk terus ngetik kayak gitu, itu tuh otak kalian tetap jalan dan itu lebih melelahkan daripada pekerjaan yang menggunakan otot. Jadi nggak ada salahnya buat kamu mengambil waktu sejenak untuk istirahat. Istirahat di sini bentuknya juga macam-macam, tergantung kalian rileksnya nanti bagaimana, entah itu mau tidur kek atau jalan-jalan. Intinya adalah membuat keadaan tubuh kalian dan otak kalian itu rileks dan bisa refresh lagi. Lalu yang kedua, baca ulang cerita yang sedang kamu kerjakan. Ini adalah hal yang juga sering aku lakuin. Kalau misalnya di tengah-tengah menulis, aku merasa kehilangan feeling, rasa udah kehabisan ide dan nggak tahu mau nulis apa. Dan biasanya hal itu bisa membantu menumbuhkan mood untuk menulis lagi. Karena itu cerita kita dan kita tahu endingnya nanti seperti apa, rasa penasaran kita untuk menuntaskan cerita itu tuh lebih besar. Lalu yang ketiga, baca berbagai jenis buku. Jangan terpaku pada genre yang cuman kamu suka aja. Misalnya kamu suka fanfic, kamu nggak mau nyoba baca romance atau baca chick lit atau metropop. Seperti yang sering aku bilang juga, bagi penulis, membaca itu bukan sekedar lagi hiburan. Membaca itu udah kayak makanannya. Selain memperbanyak kosakata, membantu kamu dalam membangun mood, memberikan kamu ide-ide yang mungkin akan bermunculan, bisa juga membantu kamu memperluas imajinasi, memberikan kamu pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kamu nggak tahu. Jadi membaca itu punya arti yang lebih dalam, bukan hanya sekedar hiburan. Lalu yang keempat, udah keempat nggak sih? Ciptakan waktu yang tepat untuk kamu menulis. Kalau misalnya aku tuh lebih suka nulis tengah malam di saat nggak ada suara-suara, jadi hening banget. Itu membuat aku lebih nyaman untuk menulis. Kamu bisa juga mencontoh itu, atau juga kamu bisa menciptakan waktu yang nyaman buat diri kamu sendiri. Lalu selanjutnya yang nomor berapa aku lupa, 5 nggak sih? 5, iya. Yang kelima itu adalah observasi cerita tentang topik atau tema yang sedang kamu tulis. Misalnya, keseringan ngomong misalnya nggak sih? Ada WA masuk. Observasi itu intinya adalah mencari informasi tentang tema yang sedang kamu tulis. Itu bisa membantu kamu menciptakan ide-ide yang baru yang lebih segar dan juga relevan dengan kehidupan nyata. Jadi walaupun kita nulis fiksi, tapi kita juga nggak nulis omong kosong. Itu aku nulis invalidate, pelita, itu kan kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berjalan. Jadi aku sempet nanya-nanya sama temen aku yang dokter, ini misalnya kalau kayak gini dia gimana ya? Misalnya dia jatuh itu seperti apa ya? Hal-hal kecil seperti itu bisa kalian lakuin sebagai cara untuk membunuh writer block. Jadi kalian semangat lagi gitu nulisnya. Lalu yang selanjutnya, karena aku lupa nomor berapa ini, ya udah pokoknya nanti di sini deh. Yang terakhir dan yang paling penting dari semuanya menurut aku, paling mujarab, paling jitu, yaitu tentukan deadline. Waktu cerita kamu kapan selesai. Dengan menentukan kapan cerita kamu harus selesai, kamu akan disiplin dalam hal menulis. Karena sering banget kan, writer's block ini disalahartikan untuk membenarkan kemalasan. Sering banget juga terjadi sama aku. Jadi kalau kalian sudah tahu nih, oh cerita A harus selesai dalam waktu 3 bulan misalnya, atau setahun, dan kalian harus bisa konsisten sama deadline itu. Dengan adanya deadline itu kayak memacu kita untuk selalu disiplin dalam menulis.
termotivasi untuk menyelesaikan cerita itu tepat waktu. Menentukan deadline ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan kamu ya. Supaya ini juga nggak memberatkan kamu, tapi tetap mengontrol kamu untuk bisa menyelesaikan cerita. Oke, sepertinya sudah selesai tips dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian punya tips lainnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman kalian, dan aktifkan bel notifikasi supaya kalian bisa dapat pemberitahuan video terbaru aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di paragraf keempat.